Pernah nggak sih kamu ngerasa buntu pas harus ngambil keputusan penting? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu trik mental yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa luar biasa buat cara kita berpikir. Siap? Yuk kita mulai. Kita semua pasti sering banget dengar nasihat ini kan? Be present, live in the moment. Dan ya, kedengarannya sih bijak banget, cara yang pas banget buat menikmati hidup. Tapi gimana kalau ternyata nasihat itu justru yang paling buruk buat kita pas lagi mau ngambil keputusan besar? Gimana kalau kunci dari keputusan terbaik itu, ironisnya, bukan dengan makin masuk ke dalam diri, tapi justru dengan mengambil jarak dari diri kita sendiri? Ini dia yang kita sebut jebakan hadir di sini dan saat ini. Jadi kalau kita terlalu tenggelam dalam perspektif kita sendiri, apalagi pas lagi stres atau ngerasa terancam, itu bisa jadi bumerang. Pandangan kita jadi sempit, dan ujung-ujungnya kita malah bikin pilihan yang salah. Kenapa bisa gitu? Soalnya, ini tuh kayak settingan pabrik otak kita. Saat tertekan, yang ngambil alih setir itu ego, emosi, dan segala bias kita. Mereka ini yang bikin kita buta sama pilihan terbaik dan malah ngebisikin kita buat milih apa yang terasa aman, buat citra diri kita bukan apa yang sebenarnya benar. Biar lebih kebayang betapa bahayanya kondisi ini, kita lihat deh sebuah contoh nyata, di mana taruhannya nyawa. Kita mundur ke momen-momen terakhir dari Asiana penerbangan 214 tanggal 6 Juli 2013. Coba bayangin posisi Kapten Lee. Ini bukan penerbangan biasa, ini penerbangan evaluasi. Tiap gerakannya dinilai. Tekanan buat tampil sempurna pasti gede banget. Nah, dalam 30 detik paling krusial sebelum mendarat, semuanya jadi kacau. Pesawatnya ketinggian, terus ada kesalahan kecil yang bikin autopilot mati, dan tiba-tiba pesawatnya jadi menukik terlalu rendah. Dan ini bagian yang paling bikin merinding. Padahal di kokpit itu ada 4 lampu merah yang nyala terang benderang. Itu sinyal bahaya paling kritis. Tapi Kapten Lee ngaku, dia sama sekali nggak lihat lampu itu. Ini contoh yang mengerikan dari apa yang disebut kebutaan yang disengaja. Loh kok bisa nggak lihat? Jawabannya, egonya panik. Rasa takut gagal dalam ujian itu membajak otaknya. Fokusnya bukan lagi gimana cara mendaratkan pesawat ini dengan selamat, tapi berubah jadi gimana caranya gue nggak kelihatan bodoh di depan evaluator. Otaknya secara harfiah menyaring informasi paling penting yang seharusnya bisa menyelamatkan semua orang di pesawat. Oke, kalau terlalu nyemplung ke dalam diri sendiri itu masalahnya, terus solusinya apa dong? Nah, jawabannya adalah dengan sengaja mengambil perspektif orang luar. Coba kita lihat gimana cara kerjanya. Ceritanya gini, tahun 1985, para pendiri Intel, Gordon Moore dan Andy Grove, lagi pusing 7 keliling. Bisnis andalan mereka, chip memory, lagi dihajar habis-habisan sama kompetitor. Mereka tahu harus berubah, tapi selama setahun penuh mereka lumpuh, nggak bisa ngambil keputusan. Sampai suatu hari, di puncak frustrasinya, Andy Grove nanya satu pertanyaan simpel tapi jenius ini ke Moore. Pertanyaan ini kayak tombol reset mental yang maksa mereka buat keluar sejenak dari kepala mereka yang buntu. Dan boom! Disitulah keajaibannya terjadi. Gordon Moore langsung jawab tanpa ragu sedikit pun. Begitu dia membayangkan orang lain di posisi mereka, semua ego, semua keterikatan emosional sama bisnis lama itu langsung lenyap. Jawabannya jadi jernih banget. Nah, ini dia bedanya. Diri yang terbenam itu kayak pemain di lapangan, kejebak sama detail-detail bagaimana caranya, mirip kayak Kapten Lee yang fokusnya gimana cara mendarat. Sebaliknya, diri yang berjarak itu berpikir kayak pelatih di pinggir lapangan. Dia bertanya kenapa atau apakah. Apakah kita seharusnya mendaratkan pesawat ini sekarang? Itu pertanyaan yang beda banget kan? Oke, teorinya keren. Terus gimana caranya kita bisa manggil si pelatih di dalam diri kita ini pas lagi butuh? Ternyata, ada trik bahasa yang sederhana banget, tapi luar biasa ampuh. Namanya ileisme. Kedengarannya mungkin aneh ya, ngomongin diri sendiri pakai nama. Tapi dengan mengganti kata saya atau aku dengan nama kamu sendiri, kamu seolah-olah menipu otak buat melihat situasi dari luar. Kayak lagi ngasih nasihat ke teman. Caranya gampang banget. Pas kamu lagi pusing mikirin pilihan sulit, jangan tanya, aku harus ngapain ya? Coba ganti pertanyaannya jadi, apa yang harus sebut nama kamu lakukan? Pergeseran kecil ini bisa langsung menciptakan jarak psikologis yang kamu butuhkan buat berpikir jernih. Dan ini bukan cuma teori loh. Kita lihat contohnya dari atlet kelas dunia. Waktu Simone Biles ngambil keputusan super besar buat mundur dari Olimpiade Tokyo demi kesehatan mentalnya, dia nggak bilang, aku nggak mau. Dia ngomong ke dirinya sendiri, seolah-olah dia pelatihnya. Dia menciptakan jarak itu. Contoh lain, Anne Hathaway.
Waktu dia lagi cemas parah sebelum syuting adegan penting, dia nggak pasrah sama rasa takutnya. Dia justru jadi pelatih yang tegas buat dirinya sendiri. Hathaway, kerjain aja tugasmu. Ini ngebantu dia nyingkirin emosi sesaat dan fokus lagi ke pekerjaannya. Dan ini bukan cuma perasaan doang, datanya juga ada. Banyak banget studi yang nunjukin kalau ngomong ke diri sendiri pakai nama, itu secara signifikan bisa nurunin emosi negatif kayak cemas dan malu. Sementara di sisi lain, ningkatin kinerja dan kemampuan kita buat berpikir bijak. Keren kan? Jadi, inilah inti dari semua ini. Kamu itu nggak terjebak. Kamu nggak harus selamanya melihat dunia dari perspektif sempit yang dikendalikan ego. Kamu punya kekuatan buat, kapanpun kamu mau, mengambil satu langkah mundur, jadi pelatih buat dirimu sendiri, dan lihat gambaran besarnya. Jadi, saya buat tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Coba deh, pikirin satu aja keputusan yang lagi ngeganjel di pikiranmu sekarang. Udah? Sekarang, coba tanya dari luar. Apa yang akan sebut nama kamu, sarankan untuk kamu lakukan? Jawabannya mungkin bakal mengejutkan kamu.